Ya, shalom semuanya ya. Oke, kita berdoa dulu ya untuk firman. Ya, saudara boleh tutup mata saudara masing-masing. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus. Kami minta Roh Allah Bapa bekerja ya Tuhan atas firman-Mu sendiri ya Tuhan. Biar Bapa Engkau berkati Bapa ibadah sore hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Engkau tetap Allah yang baik Bapa. Memimpin setiap hidup kami Bapa menuju pada keselamatan-Mu yang ajaib. Tuhan ajari kami ya Tuhan. Biar dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu maupun hidup kami semua ya Roh Kudus. Engkau terus celikkan Bapa mata kami sehingga kami melihat cara-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, materaikan Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kami minta kuasa-Mu ya Tuhan, biar firman-Mu yang sederhana ya Tuhan, namun bisa merubah Bapa setiap kehidupan kami, karena hidup kami pasti harus berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya sekali lagi. Ya, tadi di tempat ini AC-nya sempat haleluya, jadi sedikit kepanasan. Sebenarnya tadi nggak mau pakai blazer ya, karena pikir panas, tapi pikir udahlah mesti hormati Tuhan. Dengan menghormati Tuhan, ternyata AC-nya nyala kembali. Ya, untung saya pakai. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kalau enggak, ya haleluya, keringetan demi keringetan. Tapi tetap saya harus, saya pernah namanya pelayanan lebih parah daripada ini. Tetap maksudnya mau keringetan kayak apapun, hormati Tuhan itu nomor satu. Ya, minggu lalu saya bicara tentang namanya sebuah kemunafikan ya, tentang kemunafikan rohani ya. Saudara kalau yang belum nonton bisa nonton di YouTube ya. Karena itu yang Tuhan taruh hari itu untuk namanya saya bicara tentang kemunafikan roh. Mau saudara mau hidup dalam Tuhan, kalau nggak serius munculnya pasti yang munafik, bukan yang kudus di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang yang munafik lagi, tapi bicara sesuatu yang saudara harus menerobos di dalam hidup yang sekalipun titik terendah ataupun yang dibuang sekalipun, yang tidak dipandang ya, saudara harus menerobos dengan yang roh hari ini ya. Ya, saudara bisa buka di Daniel ya, tapi hari ini saya firmannya mungkin agak sedikit lompat-lompat karena firmannya panjang ya. Saya harus sebisa mungkin namanya menyimpulkan ataupun mengambil yang poin-poinnya aja yang Tuhan taruh dalam sore hari ini ya. Di dalam Daniel pertama ya, ketiga aja langsung kali ya, biar cepat, bukan biar cepat selesai, tapi ada beberapa poin. Kalau betah dengerin firman 2 jam mungkin baru kelar sebenarnya, tapi saya harus sesingkat-singkatnya ya, maksudnya biar timingnya pas gitu. Ya, di ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas. Ya, saudara kalau yang di rumah ada Alkitab ya, bisa buka ya, bisa baca sama-sama, karena ibadah bukan karena saudara menghormati saya sama Regi, tapi hormatilah Tuhan, karena ibadahmu itu kepada Tuhan bukan kepada saya ya. Jadi setiap ibadahmu dapat upah atau tidak itu di hadapan Tuhan nilainya. Ya, jadi ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepada istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Di sini diceritakan bahwa bangsa Israel lagi ditawan ataupun mengalami pembuangan ya, termasuk diantaranya adalah Daniel ya. Kita tahu ada Sadrak, Mesak dan Abednego ya, tapi di sini saya harus kasih clue-nya dulu. Mungkin saudara mohon maaf, mungkin yang ada yang belum mengerti tentang Daniel ini, makanya saya harus kasih clue-nya dulu. Bangsa Israel hari itu lagi diserang sama Raja Babel yaitu Nebukadnezar, dihabisi Yerusalem dan semua orang-orangnya ya. Di firman dicatat bahwa pahlawan-pahlawan hari itu ada berjumlah 10.000 pahlawan doang, orang yang perang, belum rakyatnya. Ya, kira-kira mungkin 20-30 ribu, semua ditawan masuk ke bangsa Babel ya. Nah, di sini di ayat 3 dikatakan bahwa Nebukadnezar mau bertitah kepada Aspenas ya. Ini adalah kepala istana untuk membawa beberapa orang yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Saudara perhatikan ya. Jadi Nebukadnezar juga mau orang-orang yang pintar itu yang dari Israel bekerja kepada Babel ataupun bangsa Babel. Ya, di sini dikatakan bahwa kaum raja dan kaum bangsawan semua harus ikut yang pintar-pintar nih, dipilih. Nah, sama seperti saudara dan saya.
Hidup saudara dan saya, hidup di dalam Tuhan, ya Tuhan juga mau pakai hidup saudara dan saya itu juga bukan dengan segala kebodohan-kebodohan polos-polos kita maju-maju aja. Tuhan juga akan pakai hidup kita itu ya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya di ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, ya, yang memahami berbagai-bagai hikmat ya. Jadi orang dunia aja memilihnya itu yang kayak begini, yang punya kelebihan ya, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ya, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Ya, jadi saudara perhatikan, orang yang mau dipilih Tuhan, dipakai Tuhan hidupnya ya. Orang dunia aja dia milih juga orang yang berhikmat, yang punya hikmat, perawakan yang baik, ya punya pengetahuan, dia punya sesuatu yang punya kelebihan dari skill dalam kehidupannya baru masuk dalam istana raja. Tapi di ayat 5 dikatakan bahwa sebelum dia masuk dalam istana raja ada namanya didikan terlebih dahulu selama 3 tahun baru dia masuk dalam istana Raja Babel. Kita ini hidup mau masuk dalam namanya kerajaan sorga. Tapi ada banyak kita tidak mau dididik dan mengikuti rencana Tuhan. Saudara ya, saya kemarin ketemu orang ya, saya cuma menyatakan begini ya, kayak ke beberapa orang ya. Saya sering mengatakan begini, hidup kita ini nggak sampai di sini loh. Ada namanya kehidupan kekal yang harus saudara dan saya jalani. Nah, selama saudara memilih namanya hidup di dunia, udah pasti nggak masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa? Ya di dalam Roma dikatakan bahwa berteman bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Ya, jadi saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, perlu namanya juga Tuhan mendidik cara-caranya kerajaan sorga itu bagaimana. Saudara mungkin dengerin firman, masalahnya gini, mau nggak hati saudara itu dididik? Kemarin juga saya cerita, berapa banyak orang masuk ke Regi, ke saya, dididik. Habis setelah dididik, mereka berubah lagi jadi manusia lamanya kembali. Karena apa? Karena saya melihat begini ya, ada hati yang tidak mau tuh dididik. Dia cuma ngeflow aja waktu susah. Nah saudara waktu susah ngikutin Tuhan. Tapi hati-hati, waktu saudara sudah diberkati, jangan sampai hati saudara itu berubah jadi manusia lama. Karena apa? Didikan Tuhan itu pasti terjadi sama hidup saudara dan saya. Tinggal saudara mau terima apa enggak. Ya, jadi kalau Raja Nebukadnezar secara dunia aja, dia cari orang yang pintar, dididik dulu. Baru masuk dalam kerajaannya dia. Nah, kerajaan sorga sama enggak? Sama persis. Dididik dulu, dikasih tahu. Nanti kita kalau mati masuk sorga ngapain? Nah, tanya coba sama diri saudara. Ngapain kira-kira kalau ke sorga? Ya, masak sate. Ya, enggak ada sate di sono. Di sono kita harus nyembah. Nah, hari ini atau saudara beribadah, belajar nyembah tuh bagaimana. Banyak anak-anak Tuhan tuh kalau lagi, saya jujur aja kalau ibadah live streaming saya jujur nggak bisa. Tapi saya sering beribadah di rumah. Saya nyembah. Dalam penyembahan yang saya naikkan di hadapan Tuhan, saya pun taruh hormat di hadapan Tuhan. Jangan sembah tuh sembarangan. Jangan kurang ajar deh sama Tuhan. Karena orang Kristen itu seringkali hidupnya kurang ajar. Membawa hati saudara ke Tuhan itu dengan asal-asalan. Saya kadang-kadang sering lihat orang kalau ibadah main WhatsApp, main Facebook, sambil chattingan dan sebagainya. Makanya tadi di awal saya bilang, ibadahmu itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Nilainya nanti di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Cara kamu membawa hidupmu di ibadah di hadapan Tuhan, sekalinya saudara melenceng, saudara jangan berpikir dapat namanya mujizat pertolongan Tuhan. Daud membawa tabut Allah dengan sembarangan, mati Uria. Uza ya. Uria mati, itu istrinya Batseba ya. Si Uza mati dengan membawa tabut sembarangan. Kalau zaman sekarang nggak sekejam itu kok, ya betul. Paling tidak apa, rohmu yang nggak akan bisa connect sama Tuhan. Ya, kayak kemarin ada orang bersaksi, dia pergi ke suatu kota, singkat cerita,
Karena mungkin nggak terbiasa dengan kota tersebut, dia mau nyembah itu nggak bisa naik. Ya itu salah satunya di antaranya. Makanya kita ini hidup harus hormat di hadapan Tuhan. Jangan saudara tuh main-main dengan kerajaan sorga. Dididik Tuhan memang tidak enak, tapi ujungnya pasti enak. Selama saudara mengikuti apa yang Tuhan mau. Malam hari ini Tuhan bilang sama saya waktu kita lagi ngobrol sama sama teman-teman di sini. Tuhan tuh cuma bilang khotbahin itu. Khotbahin apa saya bilang? Terobos lewat roh. Ya, Daniel ini mengalami pembuangan loh. Mengalami pembuangan enak gak? Gak enak. Kamu tinggal di mana tempat yang kamu gak kenal. Kami mungkin juga saudara, ya Daniel juga mungkin, wah lu Israel lu, Yahudi. Ya zaman sekarang sampai sekarang aja kan kalau orang Yahudi, ada orang-orang yang gak suka Yahudi aja masih dinyinyirin, dihina-hina. Yang mengalami pembuangan, Daniel justru mengalami berkat waktu dibuang, bukan waktu di bangsa Israel dia nggak jadi apa-apa. Kalau saudara ngerti namanya, waktu zamannya Babel mau nyerang, nabi yang nasehatin siapa? Ke Ahazia, Yeremia. Namanya Yeremia terus. Pesan Tuhannya Yeremia. Pesan Tuhannya maksudnya ke Yeremia nyampein ke Raja Ahab. Tapi Daniel apa muncul? Nggak ada namanya. Daniel muncul waktu dia mengalami pembuangan. Nah dalam pembuangan itu bagaimana dia bisa namanya diberkati secara ajaib. Nah ini saudara belajar. Pembuangan ini bisa bicara namanya saudara lagi sakit. Nah itu juga mengalami pembuangan namanya. Apa? Kesehatan saudara yang lagi dibuang. Bisnis saudara macet. Itu juga lagi mengalami pembuangan namanya. Saudara belum dapat pekerjaan, itu pun juga dapat namanya saudara lagi mengalami namanya pembuangan. Rumah tangga saya nggak lagi baik-baik saja, itu pun juga lagi mengalami pembuangan. Nah bagaimana saudara supaya pembalikan keadaan itu terjadi? Ikuti nih Daniel ini. Karena saya ngalamin apa yang saya kerjakan, saya pikir oh iya Tuhan, saya pernah ngelakuin ini. Dan saya akhirnya diberkati, dipulihkan. Saya nggak ngomongin uang ya, saya nggak ngomongin kekayaan. Ya, kalau ngomongin uang, ngomongin kaya ya, orang nggak kenal Yesus juga kaya raya kok. Tapi bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan itu bisa dipulihkan dan diberkati. Ya, di ayat yang ke-6. Di antara mereka itu juga beberapa orang Yahudi yakni Daniel, Hanania, Misael dan Azaria, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsajar, Hanania dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Hal yang pertama saudara harus perhatikan, jangan najiskan hidupmu di hadapan Tuhan. Ini yang Daniel lakukan. Saudara juga harus lakukan hal yang sama. Jangan saudara cara tidak menajiskan diri bagaimana? Pertama, di sini Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dia tidak mengikuti rencana dunia. Ketetapan di dalam Raja Babel ini, Nebukadnezar, di dalam pemerintahan ataupun istananya dia harus begini, dia tolak. Ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Gampang nggak kayak begitu? Kalau saudara nggak punya rasa takut akan Tuhan, diterobos tuh dosanya. Ya. Jadi jangan sampai namanya saudara ngikutin arus dunia. Dunia bilang boleh korupsi kok. Kalau dalam pekerjaan saya pernah kerja di perusahaan ya, di senior saya itu rata-rata korup waktu itu, korupsi. Hari itu saya menggantikan seseorang yang dimana kerjaan itu tuh cenderung banyak orang korupsi, ketahuan dipecat-pecatin semua segala macam. Dan saya lah di posisi itu. Saya di dalam posisi itu mendengar hal-hal tersebut. Terus ditanya, lu nggak ikut-ikutan? Oh enggak, saya nggak mau. Saya kesini kerja, bukan sekedar cari uang. Tapi saya nggak bisa jelasin ke orang itu. Tapi saya tahu maksudnya saya ke perusahaan ini pasti ada didikan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saya. Saya nggak tahu tuh didikannya apa. Tapi saya ngikutin dulu maunya Tuhan. Hari itu saya gaji kecil. Tapi karena saya mengizinkan hidup saya dididik Tuhan, saya masuk dulu.
Nah, orang senior saya semua korup, ya, najis di hadapan Tuhan, saya nggak mau ikut. Rugi lo gini-gini. Oh, saya nggak rugi, kamu yang rugi justru. Ya, jadi kalau dunia bilang A, saudara lihat di hadapan Tuhan, najis nggak nih kalau gua ikutin A? Ya, contoh kayak kemarin orang, ya maaf gitu ya, suntik. Harusnya tanya Tuhan dulu. Jangan saudara itu mengikuti namanya arahan dunia ngomong apa. Tanya Tuhan ngomong apa, bicaranya bagaimana, ngapain gitu. Yang ujungnya hari ini saya melihat begitu banyak orang menyesal hari ini. Nyesel saya begini. Dulu dikasih tahu lu malah ngata-ngatain. Sekarang lu malah nyesel. Ya. Terus saya kayak khotbah kayak begini. Saya pun berdoa tanya Tuhan, Tuhan ngomongin apa nih hari ini? Ini. Walaupun terkadang kayak minggu lalu saya ngomong begitu, ya mungkin ada orang-orang yang tersindir, marah dan sebagainya. Saya nggak peduli, saya nggak nyenengin di orang, saya nyenengin Tuhan. Kalau saya namanya menyenangkan telinga orang, sama saya juga sedang menajiskan diri saya sendiri untuk tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan mau bawa hidupmu bagaimana? Kalau saudara nggak namanya melekat sama Tuhan, saudara mau langkah ke depan satu pun saudara nggak akan bisa tebak. Ini dia lagi didik kita ini dalam hal apa? Tapi seiring namanya saudara mau melekat sama Tuhan, saudara akan tahu, oh yang begini gue udah nggak boleh. Yang begini gue udah nggak boleh kerjasama nih. Yang begini nih gue harus hindari. Seiring saudara namanya belajar firman, saudara akan ngerti. Bukan dengar, belajar dan praktekkan. Banyak orang dengar juga nggak bisa apa-apa. Dan saya terkaget-kaget dengan banyak orang juga ngomongin firmannya luar biasa, jago. Praktek, wah mengerikan. Minggu lalu saya bersaksi bahwa ada orang full time, anak muda. Tuhan suruh saya begini. Tapi mohon maaf, dia melayani sodomi orang. Ya, jadi dengarnya hebat, prakteknya mengerikan. Ya, saudara, saya nggak tahu, saudara tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya tidak boleh najiskan hidup saya. Mungkin saudara suka namanya berbohong, suka main judi, ya, suka melakukan hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Tanya, tidak ikut namanya nasihat orang dunia, salah satunya. Saudara ngikutin nasihat orang dunia, kelihatannya baik, itu bisa menajiskan diri saudara juga. Karena apa? Firman Tuhan nggak bisa dinalar dengan pikiran kita. Saya dulu disuruh Tuhan tutup usaha, contoh ya kayak gitu. Tutup tokomu. Secara nalar, gila apa lu tutup toko? Nih nasi bakul apa? Dapur gue nih ibaratnya. Tapi Tuhan bilang tutup usahamu. Taunya corona. Kalau saya nggak ikutin suara Tuhan hari itu, habis uang saya. Dan itu pun bertarung dengan diri saya sendiri, daging sama roh munculnya. Tapi karena seiring hidup dengan Tuhan, ya biasanya peperangan antara daging dengan roh, daging pasti menang. Ketimbang yang roh, jangan bohong dah. Roh kok pasti menang, bohong, banyak kan daging yang menang. Contoh misalnya beli mobil, Tuhan bilang jangan beli mobil itu, beli yang murah dulu, yang jelek dulu. Pasti kita, oh nggak mau yang jelek. Kita maunya langsung yang bagus Tuhan. Saya mah, waktu saya disuruh tutup kayak begitu, pertarungan antara daging sama roh. Ini antara 50-50 waktu itu, udah mulai bimbang juga saya. Dengar suara kayak begitu. Dan saya memilih namanya pada akhirnya saya memutuskan, yang roh nggak enak. Kenapa yang gak enak? Tutup usaha, bingung kan besok mau ngapain? Cari duit bagaimana? Dalam pelayanan gak boleh cari duit. Belajar tulus aja masih difitnah orang masalahnya. Gak gampang saudara. Gak boleh cari duit di pelayanan. Kalau diberkati boleh, terima. Tapi cari uang, motivasi kayak begitu. Habis kamu dalam Tuhan. Najis. Ibadah yang benar, ya tadi saya bilang ya, ibadah yang benar. Itu pun cara ibadahmu ditentukan Tuhan najis apa enggak.
Ada yang ibadah mungkin nonton lihat begini sambil handphone, nggak taunya nonton TV, lagi nonton sinetron. Atau yang tidur. Ada yang lagi ibadah sambil makan. Kok bisa? Saya bilang ibadah sambil makan. Saya bilang. Udah punya masalah hebat, mau bunuh diri, ibadah makan. Saya pikir ini gimana mau ditolong Tuhan. Saya ngeliat begitu aja, najis. Najis tuh sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau zaman dulu model begitu, berjanjian lama, mati kayak begitu mah lu buang. Makanya cara ibadahmu itu jangan main-main di hadapan Tuhan. Mau yang khotbah siapapun, kalau saudara mau mengikuti ibadah. Tadi saya bilang, Daud bawa tabut Allah, salah. Uza mati, tabut ditaruh di mana? Obed-Edom. Daud yang ngapain? Kabur. Nungguin si Obed-Edom ini, kena samber apa enggak nih. Daud tuh licik sebenarnya. Kenapa? Cara bawa tabut Allahnya salah. Saya pernah khotbahin tentang namanya cara membawa tabut Allah. Gak tahu di YouTube ada apa enggak, coba saudara cari aja. Ya, jadi cara kamu ibadah jangan sampai namanya di hadapan Tuhan tuh ini najis nih begini. Saudara kalau ngelihat sesuatu yang najis senang apa geli gitu loh. Kan nggak mau. Ya, jadi jangan sampai yang pertama Daniel lakukan aja ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ketetapan itu artinya dia punya prinsip kuat tidak mau namanya. Maksudnya gini, kalau dalam kapasitas antara 1 sampai 100, dia pilih apa? 100% tidak mau digoyahkan. Ketetapan itu yang strong. Nggak mau. Mau dipenggal kayak, mau diapain kayak, mau dibakar kayak ceritanya si siapa? Sadrak Mesak Abednego ya. Mau lu bakar kayak, nggak mau ya nggak mau. Nah, Daniel punya ketetapan. Nggak mau. Sama kayak saya misalnya, ini boleh korupsi kok. Yang dulu-dulu bisa korupsi gini-gini. Oh nggak mau saya. Ini ketetapan. Nggak boleh. Ya. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saya nggak ngomongin anggurnya ya. Tapi saya ngomongin namanya sesuatu yang di hadapan Tuhan itu. Yang di hadapan Tuhan itu yang najis. Entah itu anggur kayak entah namanya hidup saudara, cara ibadah saudara. Ya cara saudara berpikir ya, cara punya hati saudara dan tingkah laku saudara itu bisa namanya menajiskan hidupmu juga. Ya di ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, jadi saudara mau untuk mendapatkan karunia kasih sayangnya Tuhan, ikuti kekudusannya Tuhan. Oh saya ini terima Yesus kok. Pasti saya dikasihi Tuhan. Betul, karena Yesus memang kasih. Tapi seiring namanya hidup saudara bermain-main dengan kenajisan, itu kasihnya Tuhan terhadap hidup saudara bisa namanya mengalami Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nyala engkau si pembuat kejahatan. Ya, jadi cara saudara namanya mendapatkan kasih karunia Tuhan ya. Hindari apa yang najis di hadapan Tuhan. Ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ya. Saudara perhatikan, ada namanya berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat. Kalau saudara memiliki sesuatu hal yang saudara yakini dengan kuat, orang ngomong apa nggak usah dengerin. Mau dia pendeta kek, mau hamba Tuhan kek, mau teman gereja kek, mau teman komunitas kek. Kalau saudara dikasih pesan Tuhan, jangan begini, pegang teguh. Orang ngomong apa nggak usah dengerin. Ya emang begini ayatnya ngomong begitu. Berarti sombong dong. Tergantung saudara meyakininya hal tersebut itu dari Tuhan atau dari hati saudara. Kalau memang Tuhan ngomong sesuatu yang kuat di roh saudara, pegang. Tuhan kalau ngomong pasti berlawanan dengan pikiran manusia. Tuhan bilang misalnya begini,
Misalnya jarak jalan saya di sini ya, misalnya paling dekat nih ya sebelah kiri saya nih. Misalnya di sini 40 kilometer. Ya 40 kilometer itu ibaratnya kayak Jakarta Bogor lah ya. 40 kilometer. Nah, untuk jalan dari sini ke sini, jalan inilah yang paling cepat. Dan semua manusia akan berpikir inilah jalan paling cepat. Tapi tiba-tiba misalnya Tuhan bilang, jangan lu jalur itu, lu harus jalan lurus dulu, belok kiri dulu, baru belok kiri. Kira-kira habis 80 kilometer. Nah, manusia akan berpikir bahwa yang 40 kilometer aja yang paling cepat. Seringkali kita berpikir apa? Kita lebih pintar daripada Tuhan. Taunya di sini tiba-tiba misalnya lagi banjir, lagi ada kecelakaan, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan bilang jangan lewat situ, lewat sini. Yang jauhnya lebih berkali-kali lipat. Kadang-kadang kita bilang, wah Tuhan yang ini jauh, ya yang lurus jauh Tuhan. Yang jadi Tuhan tuh siapa sebenarnya? Saudara apa dia? Waktu saya disuruh tutup toko, rasanya juga nggak, Tuhan, ini gila menurut saya, gila menurut saya ini. Nggak seberapa sih uangnya bagi saya, bagi saudara mungkin nggak seberapa, bagi saya itu besar. Ya saudara mungkin punya pekerjaan di kegiatan saudara masing-masing, ya, saudara punya usaha masing-masing. Coba malam hari ini Tuhan bilang, keluar lu dari pekerjaan lu, gimana saudara? Kalau malam hari ini Tuhan bilang tiba-tiba begitu, kamu kerja di mana? Di pabrik, sebagai apa manajer? Tuhan bilang keluar lu dari kerjaan lu. Atau kamu punya usaha nih, lagi bisnis apa? Wah lagi bisnis tambang, Tuhan bilang tutup tambangmu. Gimana kira-kira rasanya? Wah ini setan nih, pasti ini bukan Tuhan. Ya kan? Saudara akan baru ngajari Tuhan. Taunya di depan corona. Kita nggak tahu di depan itu ada apa. Untuk namanya dapat kasih sayang, saya hidup namanya untuk tidak menajiskan diri. Makanya celaka yang di depan Tuhan halauin. Karena apa? Hidup tidak menajiskan diri. Itu yang membuat Tuhan kasih tahu, lu jangan terusin tuh usaha. Kenapa? Nggak tahu, Tuhan nggak ngomong apa-apa tuh. Tiba-tiba muncul corona, saya dihalaukan dari segala mara bahaya. Ya, saya langsung lompat aja yang pertama tadi, jangan menajiskan diri. Ya, saya langsung lompat ke ayat yang 17. Ya, ini belum poinnya ya. Poinnya nanti di bagian mungkin terakhir. Ya, poinnya saya belum bicara. Di ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ya, si Sadrak, Mesak, Abednego itu punya namanya hikmat dan pengetahuan. Daniel itu punya kelebihan penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampe seluruh kerajaannya. Ya, di sini saudara namanya hidup bukan ngomongin tentang dunia roh aja, tapi ada sesuatu yang saudara juga harus gali secara skill, kemampuan yang harus namanya saudara pikirin setara dengan apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Karena apa? Skill saudara tanpa rasa takut akan Tuhan tidak Tuhan pakai juga. Nggak punya skill ya belajar skill. Nggak bisa belajar namanya tentang sebuah ngelobi orang, tentang urapan raja-raja, ya tentang namanya sebuah peperangan dan lain sebagainya. Belajar semuanya skill-skill itu, tapi yang dimana berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Daniel dan ketiga temannya ya bekerja juga secara dunia. Banyak orang Kristen juga malas bekerja. Kemarin ada orang ngomong, ya saya dengar khotbah seseorang, dia buka usaha, dimasukin semua orang Kristen, semuanya pegawainya orang Kristen. Dan saya dengar itu saya ketawa. Dan setelah bekerja 1-2 bulan dipecatin semuanya. Diganti kaum kedar semua, nggak Kristen lagi. Dia cerita orang Kristen tuh pada nggak bisa kerja.
Loh kenapa? Disuruh kerja datang terlambat. Ditanya kenapa kamu terlambat? Oh saya doa malam. Doa malam. Besok izin. Ngapain? Mau peperangan katanya. Kok kerja nggak ada tanggung jawabnya? Sampai si ownernya ini juga bukan orang nggak ngerti Tuhan, sangat ngerti. Dia pemimpin rohani. Kalau saya sebutin kamu tahu pasti. Ngerti tentang namanya peperangan. Jangan dipikir saya ini nggak ngerti peperangan. Peperangan patok di laut, semua segala macam saya ngerti. Tapi kerja yang benar dong. Orang Kristen skillnya mengerikan. Ngomongnya setan mulu. Padahal kelakuannya yang kayak setan. Kenapa? Maaf, skillnya yang gak kurang diasah. Saya namanya hidup dalam Tuhan ya. Ada dunia roh, ada namanya dunia jasmani, ataupun dunia daging, ataupun dunia manusia. Yang saya harus berimbang. Semua harus seimbang. Kalau kamu perhatiin, ada orang yang belajar dunia roh terus. Nah, saya dalam dunia pelayanan bukan setahun 2 tahun. Udah ketemu banyak orang. Saya ngeliat giliran kerja, gebleknya setengah mati. Saya nggak nyindir siapapun. Tapi di sini kita harus belajar bahwa apapun yang kita jalani dalam kehidupan harus seimbang. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga bukan orang bodoh. Dia pintar, takut Tuhan. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Nanti yang saya akan ngomongin poinnya di mana. Ya. Bagaimana dia bisa berhasil mengalami namanya pembuangan. Mengalami namanya titik terendah, justru dia disitulah dia jadi titik teratas. Ya. Di sini di ayat 19 katanya raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Hari-hari ini Tuhan tuh mau pakai hidup saudara, tapi ya yang bisa bicara itu dengan urapan Tuhan, dengan rasa takut. Saudara nggak bisa ngomongin tentang bisnis tanpa rasa takut akan Tuhan. Tuhan nggak bisa pakai. Karena apa? Orang dunia juga mau bercakap-cakap dengan kita. Saya bisa masuk ke dalam dunia sekuler, saya bisa masuk ke dalam dunia roh. Orang ketemu saya ngomongin roh, saya masuk. Orang ngomongin tentang bisnis, saya bisa masuk. Orang mau ngomongin tentang A, B, C, D, saya bisa masuk. Kenapa? Saya belajar semua itu. Ketemu jiwa-jiwa, saya bisa ngomongin, kamu begini, kamu begini. Dia bercakap-cakap dengan raja. Di sini rajanya bukan huruf gede itu maksudnya bukan Tuhan, tapi Raja Nebukadnezar ya. Jadi orang dunia aja perlu namanya berbicara sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa menginjil. Kalau enggak bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memperkenalkan Tuhannya dia kepada Raja Nebukadnezar. Ya kan saudara tahu cerita bahwa Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin dalam perapian. Dia nolak untuk menyembah patungnya Nebukadnezar. Disitulah dia melihat bahwa Tuhannya Daniel ataupun Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Nah bagaimana hidup saudara? Oh masih bergumul di padang gurun saya. Baru 2 tahun, soalnya Israel 40 tahun saya masih kutak 38 tahun lagi muter-muter di dalam masalah saya. Saya juga punya masalah berapa bulan yang lalu, tapi saya keluar dalam waktu 3 bulan. Dan saya mengalami kemenangan. Waktu saya kemarin beberapa bulan lalu saya kena masalah. Bagi saya masalah hebat ya. Mungkin bagi saudara nggak berasa, tapi bagi kami berdua masalah hebat. Saya langsung duduk diam, ambil. Tapi nanti saya ceritanya nanti aja ya. Intinya ya maksudnya hiduplah namanya pinter di hadapan Tuhan dan juga mengalami rasa takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk ngomong kepada raja-raja yang dunia. Ya saudara nanti misalnya masuk kayak dunia bisnis ya, dunia sekuler ya, saudara akan menginjil di sana. Tapi dengan rasa takut akan Tuhan ya. Ya hari-hari ini orang dunia akan nanti datang secara luar biasa deh. Di tahun depan ini nggak akan lebih baik, saudara harus perhatiin karena tahun depan ini menurut saya akan lebih mengerikan ya. Kalau saudara nggak bergantung sama Tuhan dengan kuat, ya saya sih bukan nakut-nakutin ya, tapi saya melihat tahun-tahun yang akan kita lewati di masa akhir zaman ini nggak akan lebih baik. Ya kita nggak akan namanya
menikmati kayak masa-masa yang lalu. Tapi bukan berarti kesusahan mulu di depan yang harus kita hadapi. Enggak. Karena apa? Kalau saudara bergantung dengan Tuhan, saudara bisa buka Maliaki 3 ayat 18, tapi nggak usah buka di layar. Saudara buka di rumah aja masing-masing ya, karena itu adalah jaminan Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, sekarang kita lompat di Daniel 6 ayat yang ke-8 ya, sebelum 6 ayat yang ke-8. Saya nggak akan jelasin banyak hal, tapi poinnya nanti yang saya akan ngomongin. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati dan telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara, saya langsung coba lompat ke ayat 17. Ya, mohon maaf ini saya cerita dulu karena poinnya nanti di sini. Di ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu, ayat 18, dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ya, saudara, di sini diceritakan bahwa Daniel karena beribadahnya sama Tuhan itu rajin, begitu luar biasa, ya, sehingga Daniel ini hidup dalam 3 kerajaan ya. Saudara harus mengerti ya, zamannya Nebukadnezar, zamannya Belshazzar, dan terakhir dia di zamannya Darius, Raja Darius. Ya, di umur zamannya Raja Darius dia udah mulai tua. Daniel umur 62 tahun. Di awal tadi di pasal pertama tidak diceritakan rahasia Daniel itu bisa dipilih Tuhan itu begitu luar biasa. Masuk namanya ketemu Raja Nebukadnezar, mimpinya Nebukadnezar. Saya nggak ceritain ya, maksudnya saya nggak bacain firmannya, saya ceritain aja lompat-lompat supaya secara kesimpulannya saudara ngerti. Ya, dia ketemu, bahkan Nebukadnezar bilang begini sama semua ahli nujum, lawannya Daniel itu adalah orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang sangat punya ilmu, punya kebijaksanaan, punya pengertian secara dunia, punya pengertian secara roh. Tapi bagaimana Daniel bisa mengalahkan mereka semua, tapi tidak ada rahasianya di situ. Saya nggak menemukan bahwa Daniel ini bisa begini, itu bagaimana caranya. Kalau dibilang Tuhan yang ngasih tahu, iya bagaimana caranya. Kayak kita ngomong begini, duduk diam. Ada orang yang kita kasih tahu duduk diam, malah bener-beneran duduk diam doang, nggak berdoa. Saya dengar begitu saya ketawa. Kenapa? Ya salah juga, memang harus dikasih tahu cara-caranya. Daniel juga nggak disebutin. Di situ caranya bagaimana supaya Daniel ini bisa namanya kok dapat namanya kasih karunia Tuhan. Selain namanya tadi yang pertama apa? Menajiskan diri. Jangan menajiskan diri. Ya, dia disuruh Nebukadnezar begini. Nebukadnezar kan dapat mimpi ya. 2 kali dapat mimpi yang berbeda tapi intinya sama. Nebukadnezar bilang begini sama, kalau saudara baca di pasal 2 ya. Kumpulin semua nih orang-orang pinter, ahli-ahli nujum dan lain sebagainya, ahli-ahli jampe dan sebagainya. Apa arti mimpi gue ini? Nah, tapi Nebukadnezar punya persyaratan begini. Gua nggak akan namanya menceritakan mimpi gue. Dia yang mimpi, dia nggak mau ceritain. Kalau lu memang pintar, kalau lu memang hebat, kalau lu memang punya urapan dan karunia, lu ceritain apa yang gue mimpin. Saudara bisa nggak? Saya mimpi nih tadi malam. Mimpi apa? Saya nggak mau ceritain, lu harus ceritain ke gue. Nebukadnezar begitu. Lu ceritain mimpi lu ke gue. Lu gimana gue bisa artiin? Lu ceritain aja kagak. Karena apa? Nebukadnezar punya ketakutan mimpinya dia itu kalau dikasih tahu, lu kan ngarang. Artinya nanti begini dibuat-buat lah pokoknya. Karena apa?
Yang dikumpulin orang pinter nih, mungkin orang-orang jago puisi, jago-jago bercerita, jago-jago berkumandang dan sebagainya. Jadi dia orang ini nggak kehabisan akal. Tapi Nebukadnezar juga nggak bodoh. Dia bilang, lu ceritain apa yang gua mimpi tadi malam. Nggak ada yang bisa ceritain mimpinya dia. Daniel pun bilang ke Nebukadnezar, beri saya waktu. Dia berdoa dulu tanya Tuhan. Baru Tuhan kasih tahu. Kenapa Tuhan mau kasih tahu? Di ayat 11, di pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari ya. Ini kuncinya. Saudara mau mengalami pembuangan, mengalami titik terendah, sakit, penyakit, hampir mati, mau bangkrut, kayak mau nggak ada pekerjaan, kayak mau hidup kayaknya susah, mau namanya rumah tangga saudara udah berantakan atau sebagainya. Daniel mengalami pembuangan begini, dengan dia berlutut sehari 3 kali, pembalikan keadaan terjadi. Saya pernah tadi saya mau cerita kayak, saya mengalami beberapa bulan yang lalu gak enak. Dan saya sama istri berdoa. Sehari saya naikin doa saya 4 jam. Bukan ibadah. Kalau ibadah 4 jam biasa bagi saudara. Coba duduk diam 4 jam. Sendiri. Bukan rame-rame. Saudara mengalami setelah di ayat 17. Sesudah itu ia memberi perintah lalu diambilnya Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Saking taatnya dicari celahnya si Daniel, kalau dia nggak nyembah patungnya si Darius, si Raja Darius, dibuang ke gua singa. Nah, malam hari ini gua singamu tuh apa? Gua singa itu bisa bicara namanya suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, bisnismu macet, nggak ada pekerjaan, hutang nggak kelar-kelar, hidup nggak tahu harus kemana, sakit penyakit, ya kena tumor lah, kanker lah, apalah saya nggak ngerti, namanya sakit penyakit. Tender saudara nggak jalan, mungkin juga gua singamu adalah mertuamu sendiri. Jangan dipikir saya nggak pernah ngalamin. Saya di dalam hidup dalam Tuhan. Ini panas lagi AC-nya, haleluya. Ya. Saya hidup di dalam Tuhan, ngalamin itu semua. Nah, bisnismu bagaimana supaya jalan? Duduk diam di hadapan Tuhan, berlutut sehari 3 kali. Kayak kemarin saya ngomong sama Finander. Kamu banyak waktu selagi kamu belum dapat pekerjaan. Duduk diam. Berapa pasal kamu baca firman? 5. Baca 20 pasal sekalian. 30 kalau perlu. Ini cara kamu berlutut di hadapan Tuhan. Karena sorry saya kasih tahu ya. Semakin saudara kenal Tuhan, biasanya pergumulan itu makin lama saudara bisa menerima sebuah jawaban doa. Karena apa? Banyak firman yang kamu biarin gak kamu lakukan. Masuk dalam pendewasaan itu lebih mengerikan. Didikannya lebih keras. Kenapa rumah tanggamu nggak selesai-selesai? Jangan-jangan kenapa? Nggak berlutut di hadapan Tuhan. Di dalam masa pembuangannya Daniel, semua pembalikan keadaan. Karena ini kuncinya dia berlutut. Mau dibuang nggak dibuang, kayak mau dibakar, kayak mau masuk gua singa, kayak dan lain sebagainya. Tetap gua berlutut di hadapan Tuhan. Dengan dia berlutut di hadapan Tuhan sehari 3 kali. Itu juga dia mendatangkan apa? Sebuah masalah juga buat hidupnya dia. Kedekatan kita sama Tuhan, terkadang-kadang kita juga ketemu dengan masalah yang orang cari-cari. Masuk ke gua singa. Gua singa saudara malam ini apa? Kalahin yuk dengan lutut saudara. Bisnis saudara belum jalan. Berlutut di hadapan Tuhan. Bukan cara saudara beribadah. Bukan ibadah lagi, saya nggak ngomongin ibadah. Lutut saudara itu sangat jadi emas di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Sangat Tuhan nantikan. Jangan lagi ibadah besar, berlutut nangis-nangis. Ya ada hitungannya sih.
Tapi jauh lebih Tuhan lebih berkenan dengan namanya saudara datang sendiri. Waktu Daniel dibuang ke mana? Gua singa, rame-rame. Istrinya, anaknya dibuang, kan enggak. Danielnya doang dibuang. Ya. Hidup saudara ngadepin masalah tuh sendiri. Mau saudara punya istri, kayak mau punya suami, kayak punya bapak, punya mertua. Sendiri. Daniel masuk sendiri. Waktu saudara namanya sudah hidup di dalam Tuhan dengan keintiman yang saudara bangun yang begitu kuat. Waktu saudara ngadepin namanya gua singa. Daniel ngapain? Ya duduk aja udah santai. Pasrah aja. Di sini di ayat 18 dikatakan bahwa maka dibawalah, saya baca 17 dulu ya. Sudah itu raja memberi perintah lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Ya, jadi setelah Daniel masuk ke gua itu, ditutup pakai batu. Batu berat apa enteng? Waktu saudara mengalami namanya gua singa, hidupmu tuh berat. Sakit penyakit gak sembuh, berat hidupmu. Kenapa? Ada batu. Beban yang saudara akan bawa. Sampai batu itu dibuka kembali, baru saudara bisa keluar. Nah, bagaimana batu itu bisa disingkirkan dalam hidup saudara? Saya percaya Daniel waktu masuk dalam gua itu, dia cuma ngapain? Nyembah Tuhan lagi aja. Nah, saudara kalau nggak terbiasa namanya nyembah Tuhan, ya, dibuat duduk diam sendiri, saudara nggak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Boro-boro bisa nikmati. Saudara akan penuh namanya ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan. Karena apa? Nggak pernah latihan sendiri soalnya. Biasanya keroyokan, iman rombongan. Tapi kalau saudara namanya hidup, namanya terbiasa punya keintiman sama Tuhan, baca firman, dan lain sebagainya, kena masalah, saudara akan datang sama Tuhan tuh sendiri. Teman-temanmu bisa apa? Pendetamu bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mati tinggal dikubur aja. Paling cuma bilang, kasihan deh. Ya nggak sih? Hidup tuh kayak begitu. Batu saudara harus disingkirkan dalam hidup saudara. Daniel dalam masa pembuangan, dia terobos dengan doa. Saudara mengalami pergumulan apapun, terobosnya mau pakai apa? Pakai otak, kayak duit. Banyak pengusaha pada bangkrut tuh. Duitnya pada habis semua. Mau pakai apa? Kalau mengalami pembuangan seperti Daniel, yuk terobos pakai roh. Gimana caranya? Berlutut sama Tuhan. Waktu saya sekarang lagi banyak menganggur. Nah, kalau perlu 5 kali sehari, jangan 3 kali. Wah, saya 5 kali sehari, makan doanya, tapi doa makan. Kalau doa makan, kamu bilang itu doa. Mohon maaf, saya sering kali di lampu merah, kalau kamu kasih uang 1.000 didoain sama dia. Dikasih 1.000 lagi, didoain lagi. Banyak orang tuh seperti itu loh, serius. Lagi gembel, miskin, udah hidup hancur, berdoa. Saya kadang-kadang lihat lagi di lampu merah kayak begitu, ngeliat kayak begitu. Saya bukan menghina mereka ya. Roh Kudus yang ngomong. Lihat orang kayak gitu. Kenapa Tuhan? Waktu dia hidup lagi sederhana, punya uang segala macam, boro-boro dia dekat sama Tuhan. Tapi dia hidup udah di jalanan, bukan hanya berdoa, doain orang malah. Kita waktu punya dalam kehidupan enak yang dulu ya, mau gak sih doain orang? Belum tentu. Apalagi musuhmu, kau doakan, kau sumpahi ya, daripada kamu doakan. Ya, jadi maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Saudara, hanya tangan Tuhan yang akan membuat batu itu menyingkir dari hidup saudara. Batu itu berat, gak bisa satu orang. Daniel masuk ke dalam gua singa itu. Saya percaya dia nyembah Tuhan.
Singanya malah berteman sama dia, malah mungkin main-main jadi kucing sama dia. Singa itu tadi waktu saya cari taruh, dia sehari sekali harus makan apa enggak sih, saya pikir begitu. Ternyata singa itu kalau makan itu bisa 50 kilo daging. Ya. Kalau saudara berat badannya 100 kilo berarti bisa 2 hari dia buat makan. Ya. Ternyata singa itu 3-4 hari sekali makannya. Ya saya cari di Google begitu, saya dapat informasinya 3-4 hari sekali, dia nggak tiap hari makan. Kalau yang di Ragunan saya nggak tahu, tapi menurut informasi yang saya terima seperti itu. Ya, jadi saudara, kalau saudara mengalami, saya kembali ya dengan poin ini, yang dimana saudara mengalami namanya sebuah goa singa yang saudara sedang hadapi, ya, terobos yuk dengan roh saudara. Jangan biarkan itu berlarut-larut sehingga pintu goa ataupun batu itu tidak bergeser sama sekali. Karena apa? Saudara yang tidak berlutut di hadapan Tuhan. Singa itu saudara dan saya harus hadapi, nggak bisa enggak. Setelah namanya Daniel, namanya punya keintiman sehari 3 kali dia berlutut di hadapan Tuhan, dia akan hadapi banyak hal. Begitu dengan saudara. Saudara intim sama Tuhan bukan berarti saudara tidak menghadapi siapapun. Saudara akan menghadapi namanya banyak hal. Mungkin akan menghadapi namanya orang-orang menipu. Dengan keintimanmu Tuhan akan kasih tahu dia akan tipu kamu. Tuhan gak akan halangin loh. Tuhan cuma kasih tahu. Jangan kerja sama ini. Ntar dia nipu lu. Dia gak akan halangin. Kamu yang harus putusin. Sama seperti saya tadi, saya cerita tentang tutup usahamu. Tuhan gak bikin usaha saya kebakaran gitu supaya ditutup, enggak. Tapi pilihan ada dalam tangan saya. Nah, saudara malam hari ini mau enggak berlutut di hadapan Tuhan? Nangisi semua apa yang saudara gumulkan. Kayak kemarin saya dengar ada orang sakit. Ya. Saya bilang, kalau saya pernah sakit parah. Dihadapin namanya mau ke rumah sakit, saya nggak pilih rumah sakit. Saya pilih berhadapan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau mau mati, mati. Mau hidup, hidup. Saya pernah pelayanan namanya pendarahan hebat, pernah. Lemes, hampir mau mati. Saya pernah. Saya bisa ngomong karena ngalamin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mati hari ini, puji Tuhan. Tahu ya 3 hari setelah saya ngomong begitu, disembuhin Tuhan. Makan seperti biasa, pendarahan hebat, lemes badan, habis pelayanan. Setelah itu pendarahan hebat, setan datang, nyinyirin saya nyinyirin balik dong. Emang setan aja yang bisa nyinyir gitu, jangan mau kalah sama setan. Ya, dia pergi, ya udah, saya cuma terima nasib aja. Berdarah tiap hari keluar. Lemes. Habis pelayanan 2 atau 3 tahun yang lalu, lupa lah. Singkat cerita saya sampai di kamar saya lagi nonton TV. TV-nya waktu itu di setel kalau nggak salah lagi puji-pujian, lalu lupa. Saya nyembah. Tiba-tiba Tuhan taruh roh saya, tiba-tiba mulut saya itu berbahasa roh. Keluar, nyembah terus, sembuh. Saya pikir mati Tuhan, hidup saya selesai. Saya bukan nantangin maut ya, tapi kalau Tuhan izinkan maksudnya pulang ya pulang gitu. Karena tahu maksudnya pulang kemana gitu. Tapi kalau belum diizinkan ya sudah, layanin lagi. Saya lebih pilih namanya bertarung sama Tuhan. Sama seperti Daniel, berlutut sehari 3 kali untuk ngalahin singa-singa. Singa-singa ini saudara dan saya akan hadapi. Orang yang menghasut Daniel, memfitnah Daniel, apakah dia nggak ngalamin namanya singa? Ngalamin, pada akhirnya apa? Dibuang juga dia ke singa tuh, hadapin tuh singa. Perhatiin ya, orang kudus nggak kudus, najis nggak najis, ngadepin gua singa juga. Bedanya nanti yang satu dimakan atau satu jadi mainan. Dalam proteksi Tuhan, gua singanya jadi mainan. Mungkin kuda-kudaan si Daniel di dalam. Sini lu nggak?
Gue udah lama nih nggak naik kuda, keliling-keliling di dalam gua. Setelah Daniel keluar, ya di ayat berapa tadi? 19 ya. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, ada orang-orang yang mungkin luar biasa berdoa buat kita. Ini raja loh yang berpuasa, bukan rakyat jelata. Orang-orang yang luar biasa mau berpuasa buat si Daniel. Ya, kalau saudara hidup di dalam lingkungan, dalam saudara bergaul dan lain sebagainya, saudara kena masalah, ada orang-orang yang namanya mau berdoa buat saudara. Makanya hargai buat orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Orang-orang yang begitulah yang membuat kita itu sebenarnya kuat. Waktu saya mengalami masalah dalam sebuah pelayanan, ada Tuhan taruh orang-orang yang seperti ini. Yang menurut saya butuh orang-orang kayak gini Tuhan. Yang menguatkan, yang mensupport dan sebagainya. Ada beberapa orang yang saya lihat Tuhan taruh seperti di ayat 19 ini. Di ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, tetap sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak dapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, ya, serta istri-istrinya. Kalau orang kudus di hadapan Tuhan, ngadepin apa? Diri. Orang yang nuduh, yang fitnah Daniel, semua keluarganya dimasukin. Kalau namanya kita nggak hidup dalam masa yang akan datang, ya, dengan namanya kita tidak berpegang dengan Tuhan dengan kuat, ini udah akhir zaman, sangkakala udah tertiup dan lain sebagainya, ya, tinggal tunggu kedatangan Tuhan. Ada namanya cawan murka Allah dan lain sebagainya yang akan sedang terjadi. Kalau kita nggak pegang dengan Tuhan dengan kuat-kuat, ya, maksudnya gini, kita nanti pengangkatan tetap sendiri-sendiri kan. Tapi kalau orang yang nggak keangkat, semua keluarga itu bisa binasa. Sama seperti orang ini. Makanya orang kudus nggak kudus, tetap ngadepin namanya gua singa. Saudara bagaimana? Jangan biarkan singa itu memakan saudara. Tapi biarlah singa itu Tuhan yang ambil alih. Ya, saudara mungkin punya namanya pergumulan kehidupan rumah tangga yang tidak pernah kelar. Hutang sampai hari ini belum lunas-lunas. Coba yuk. Yang dulu mungkin saudara sudah namanya ikut Tuhan, dulu awal-awal ikut Yesus, berapi-api luar biasa, baca firman, wah, bahkan sampai sobek karena saudara makan gitu firmannya. Tapi hari ini mungkin banyak saudara yang mengalami mulai mundur, mulai males, mulai A, mulai B, mulai C, mulai D. Yuk kembali. Saya baca firman ini berkali-kali saya bicara. Setiap hari saya baca firman. Bukan karena saya hamba Tuhan, bukan. Saya nggak hamba Tuhan pun saya tetap baca firman, karena pikir saya ini perjanjian saya dengan Tuhan, ini hidup saya dengan Tuhan. Bagaimana saya mengalami namanya sebuah kebaikan Tuhan karena ini, bukan karena saya berdoa baca firman karena saya mengalami kebaikan. Enggak, saya ada masalah nggak ada masalah tetap saya baca. Itu cara namanya saya berlutut di hadapan Tuhan, salah satu di antaranya. Setiap pagi saya bangun nyembah Tuhan sama istri, nyembah. Itu cara saya berlutut di hadapan Tuhan. Kalau nanti sudah dapat pekerjaan bagaimana? Nah, pekerjaan pun juga itu ibadah. Saudara bisa turunin boleh. Tapi jangan lupakan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita untuk ngadepin singa. Singa saya suami saya, Pak. Singa saya adalah istri saya. Dia rajanya singa justru katanya. Ya hadapin dengan caranya Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya kenal tidak pernah namanya mengangkat masalah.
Nggak pernah. Saya ngadepin pergumulan berkali-kali. Nggak pernah Tuhan tuh mengangkat masalah tuh, nggak pernah. Diambil masalah itu nggak pernah. Kita disuruh hadapin masalahnya. Tapi caranya Tuhan kasih yang berbeda. Pertolongannya ada di tengah-tengah dalam masalah itu. Kalau saudara ngadepin masalah nggak ada pertolongan, coba cek ada yang salah nggak dengan cara saudara beribadah. Karena ini menentukan hidup saudara. Musa untuk membawa bangsa Israel, dia harus puasa berlutut, ibaratnya 40 hari 40 malam dia harus puasa. Ya. Daud punya penyembahan yang begitu kuat sampai dia diurapi jadi raja. Abraham jadi orang yang sangat diberkati karena dia memberikan sebuah ketaatan yang tidak semua manusia bisa lakukan. Ya dia taat, suruh anaknya potong, mau nggak kita potong? Saudara yang punya anak, coba Tuhan bilang potong tuh anak lu. Atau saudara disuruh Tuhan, potong istrimu lehernya, sembelih. Terus saudara ambil pisau. Oh kebetulan Tuhan, gue dendam sama dia Tuhan, gue sembelih aja sekalian Tuhan. Terus pas saudara mau sembelih, Tuhan bilang stop gitu. Oh saudara lanjutin, tanggung Tuhan. Tanggung, tak sembelih aja semuanya. Ya itu ketaatan. Ya, saudara tahu orang tua daripada Nabi Samuel bernama Hana. Hana itu mandul. Dikatain bertahun-tahun, 12 tahun atau berapa tahun, dikatain mandul. Sakit hati enggak? Tapi dia harus ngadepin singa kemandulannya dia. Dia berlutut di bait Allah, dia nangis di hadapan Tuhan. Hamil. Keluarlah Nabi Samuel. Saudara ngadepin apa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saudara harus berlutut di hadapan Tuhan, terobos dengan yang roh, bukan yang daging. Ya, karena menurut saya begini, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau orang bilang, oh iya itu mas sering saya dengar, nggak ada yang mustahil. Coba buktikan, supaya kami semua di sini bisa mendengar bagaimana Tuhan menolong hidup saudara. Tuhan berkati. Siapa diberkati dengan firman Tuhan, saudara? Waduh, saya berharap ya, berdoa supaya semua diberkati. Ini panas loh saudara di sini. Aduh haleluya ini. Tadi udah nyala, mati lagi. Sekarang kami pakai kipas. Aduh puji Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyaklah berdoa ya, terutama menyembah. Saya belum lama ini lagi merenung sendiri di bawah ya, ada meja komputer. Saya mendapatkan hari-hari ini Tuhan minta kita banyak menyembah. Karena kenapa? Tuhan akan mempermalukan orang yang mengandalkan diri sendiri. Saya ini ada setiap hari Kamis sebenarnya ada doa. Kalau ngajakin doa kayaknya susah deh ngeliatin orang. Tapi mereka selalu mengeluh sama saya dengan permasalahan, dengan pergumulan. Saya sih nggak masalah saudara dengan yang namanya dicurhatin. Apa yang bisa saya bantu dengan doa, saya akan doa. Tapi kalian punya bisnis, kalian punya usaha atau apapun masalah, kalau memang bisa datang. Kita semua ini semua bayar harga, nggak ada yang nggak bayar harga. Kalau dibilang Bu Regi kan rumahnya di Condet, Condet juga saya mesti melangkah ke Sunter. Dulu saya di Bogor ya. Saya itu sampai ke Jakarta loh, pulang jam 1 jam 2 pagi loh. Kalau ada nih saya dengar hamba Tuhan di luar negeri, di mana gitu, saya melangkah sendiri. Saya nabung dulu untuk ongkos. Nah terus saya berangkat, nanti saya pulang nyampe Bogor itu jam 1 jam 2 pagi. Kadang-kadang saya nyampe Bogor itu jam 5 pagi. Tapi saya harus bayar harga, karena apa? Haus. Nah hari-hari ini kalau orang bilang gini loh kita nyembah buat apa tiap hari Kamis? Terus kita buat apa berdoa? Coba deh kalian merenung ya. Tuhan itu proteksi kita loh luar biasa. Sekarang di luar banyak musibah, tapi sampai saat ini kita masih dijamin Tuhan loh. Sampai saat ini kita masih bisa ibadah. Saat ini kita masih bisa kumpul sama keluarga. Saat ini kita masih boleh bersuka cita. Kalau gak proteksi Tuhan dari mana?
Saya berharap ya, yuk kita punya hati yang rela ya untuk mau melangkah, keluar dari zona nyaman, untuk mau ikut untuk penyembahan dan doa. Memang gak gampang Bapak Ibu, ini penyembahan dan doa nih kadang-kadang mulai 6:30 malam, itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi yuk kita bayar harga, jangan males. Dan di rumah juga saya berharap ya pada doa, jangan udah gempa bumi dulu ya, oyong-oyong baru kita doa, Tuhan kata Tuhan, siapa lu, gue gak tahu nama lu ya. Gak ada tuh di absen doa, penyembahan malam, doa malam gak ada tuh kata Tuhan. Ya udah maaf ya, saya coret dulu gitu. Apalagi paling ngeri saudara, saya pernah dikasih lihat Tuhan gini loh, tanah itu bergerak, kita masuk ke bawah. Itu saya dikasih lihat. Makanya kalau ada lagi gempa ya, gempa-gempa atau musibah gitu alam, saya yang paling takutin Tuhan jangan sampai rumah saya ini ya, kontrakan saya ini tanahnya berbelah, saya masuk. Itu saya selalu doa begitu, jangan Tuhan tahan. Karena kenapa kita gak bakal ke sorga, kita masuk neraka punya loh itu. Karena berbelah, plus kita masuk. Jangan dikira masuk sorga, masuk neraka saudara. Ya, doa saya semuanya kita intim sama Tuhan, bangun mesbah jangan hanya untuk kedagingan. Bukan gak boleh ya untuk misalnya jalan atau sekali-sekali lihat kemana jalan-jalan, saya gak larang. Tapi yuk kita imbang. Hari-hari ini kalau saudara ke mall ya, saya ini sekarang lagi lihat mall. Mall itu sepi Jakarta, kemana-mana tuh sepi. Dan saya kasihan sama tenan-tenan ya, sampai gak ada loh, gak ada yang beli, mereka keluar, mereka lihat ke kiri, lihat ke kanan, gak ada orang saudara. Kalau gak ngandalin Tuhan mau dari mana? Merasa bisa, oh sorry, kita napas masih dari Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri. Pintar, karena selalu nilainya 4, oh sorry, Tuhan bisa membalikan keadaan yang 4 bisa menjadi 0. Karena kenapa, kemarin saya ngobrol sama Finander sama Inka. Saya punya nenek ya, nenek saya ini luar biasa ya bagi saya. Karena sorry bukan saya pamer. Jadi saya punya nenek, nah ini adiknya nenek saya. Dia itu kaya. Zaman saya masih kecil, dia punya mobil 5, dia punya Volvo, punya VW, punya mobil-mobil yang luar biasa lah. Nah tapi satu hari kami kumpul keluarga, saya ingat sekali waktu itu kita Natalan, kita selalu ada kumpul keluarga tiap akhir tahun. Terus nenek saya bilang begini, saya ini orang kaya. Saya mah saya diemin aja. Saya ingat saya lagi tidur di ruangan, karena saya waktu itu lagi datang bulan, perut saya sakit. Tapi saya dengar nenek saya ngomong gitu. Begitu akhirnya selesai acara keluarga, dia pulang, nyampe depan pintu paman saya, dia bilang begini, saya siapa ya? Nah, dia pikun mendadak karena dia bilang saya ini orang kaya. Jadi hati-hati ya, jangan merasa pintar, jangan merasa kaya, merasa lebih. Sanggup Tuhan membalikan keadaan. Di daerah saya nih, saya cerita ya. Suatu hari saya datang untuk beli apa ya, kita tuh waktu itu mau kasih makan, apa sih namanya? Kalau kita kasih makan tuh ke jalan. Oh kita mau baksos. Nah di tempat kami di daerah Condet ini ada tempat namanya Frozen yang sangat besar. Dia selalu ramai dan sangat ramai. Kami biasa beli di situ kalau untuk acara baksos. Singkat cerita, saya datang ke sana, gak ada isinya, kosong. Terus saya tanya, kenapa Mbak kok kosong? Iya nih, sampai saya udah jual semua barang-barang saya. Kemarin saya kena kanker serviks, dia bilang sampai ke Penang, dan dia akhirnya sampai 100 juta lebih ya, dia untuk menyatakan bahwa dia sudah sembuh dari kanker serviks. Dia menikah sama orang Tionghoa, dan si engkoknya ini menikah dengan mbaknya, pegawainya. Dia sebenarnya engkoknya ini punya istri yang pertama itu orang Tionghoa juga. Nah singkat cerita dia nikah sama mbaknya, pisahlah dia sama yang tua. Saya tanya kenapa dia bisa menikah sama mbaknya ini. Oh dia jago dagang, jago dan sangat penuh kalau di Condet. Kalau beli itu ya sampai jam 12, jam 1 pagi loh. Tokonya baru tutup. Saya lihat penuh dan penuh. Dia jago dagang. Suatu hari engkaunya ini meninggal. Dan step by step rumah mereka, mobil mereka, jadi dia punya motor, itu dikasih misalnya kayak Frozen dari mana, ada hadiah motor, mobil, karena kan hasil penjualannya tuh banyak. Lama-lama gak ada, pegawainya sekarang tinggal bertiga. Dia, adiknya, sama satu mbak. Setelah engkaunya meninggal, gak lama semua ruko, semua perumahan, semua aset-asetnya terjual dan sekarang sangat sepi.
Dan saya datang ke sana, saya ngobrol sama dia dan saya doakan. Saya bilang, boleh saya berdoa dengan cara saya, karena dia cerita curhat sama saya. Boleh. Dia buka tangan, saya bilang Roh Kudus, saya doain segala macam. Itu kaum Kedar loh. Ingat, jangan pernah sombong dengan apa yang kau punya. Dia merasa dia jago, dia bisa dagang. Ntar siapa yang mau kecondet, tak kasih tahu tempatnya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bener-bener orangnya. Dan kemarin saya datang, saya tuh sengaja beli ke sana karena kenapa? Saya tahu kalau orang lagi terpuruk, ada yang beli itu kan seneng ya. Saya cari bakso, padahal udah nggak ada barang sama sekali dan kulkasnya habis. Saya tanya, kenapa ini kulkas? Oh dia bilang apa lagi dicuci, padahal udah nggak ada barang. Tapi saya beli ke sana, saya beli bakso, beli apa aja yang bisa dibeli sama saya. Karena saya tahu, namanya orang kalau terpuruk itu nggak enak. Tapi yuk kita bisa mengabarkan cinta kasih Tuhan. Dan satu lagi yang kemarin saya agak tegur dia adalah ada boneka ondel-ondel di situ. Saya bilang ini jangan taruh di depan, ini kalau bisa dihancurin. Tadinya udah ramai itu tokonya habis didoakan dan sekarang sepi kembali. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu semua saudara jangan pernah sombong dengan apa yang kalian punya. Apalagi gue merasa gue pinter nih, gue begini, oh sorry, sanggup Tuhan membalikan keadaan. Karena saya lihat kakek saya, nenek saya sendiri, dia orang kaya, dia bilang nih gue orang kaya, sekejap dia langkah, pikun. Dan hebatnya lagi, menantunya yang laki-laki yang tidak pernah ngepel, dia ngepel. Dan dia ketok semua ubin untuk mengambil emas nenek saya. Kalau gak percaya, carilah di Metro TV, Cokro Minoto, nomor 53, Jakarta. Itu rumah nenek saya. Jadi jangan merasa, ini lo gue, hati-hati. Andalkan Tuhan. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan ya, jangan pernah sombong. Yang kedua, jangan membuat perpecahan dengan suatu berita yang tidak baik. Kalau kita semua ada persekutuan atau gereja yang kurang, kita doakan. Atau siapa hamba Tuhan yang punya kekurangan, kita doakan. Nggak usah begini mulutnya. Jangan bikin perpecahan. Ya, yuk kita ini ada nomor rekening yang bisa kalau yang mau menabur silakan ya yang ada di layar. Ya. Ini haleluya saudara. Saya ngucap syukur ini bisa bertahan. Kelihatan ya. Saya sih berharap yang bisa layarnya dibuka ya. Hari-hari ini tolong kita banyak menghormati Tuhan. Tahun depan tidak menjadi lebih baik. Ini cuaca udah panas ya, udah ekstrim. Tahun depan itu bisa lebih ekstrim lagi. Kalau kita tidak bersandar sama Tuhan nggak bisa. Ya.